Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubas Kalbun Salim dari Prodi PAI semester 4 kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban UTS saya dalam mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bu Helen Elis. Langsung saja pada pertanyaan pertama, ini mengenai kurikulum development dan kurikulum improvement. Jadi kurikulum development adalah pengembangan kurikulum, yakni proses merancang, mengorganisasi, mengimplementasikan dan mengevaluasi kurikulum untuk tujuan pendidikan. Contohnya, pemerintah Indonesia mengembangkan kurikulum merdeka yang bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan para peserta didik. Yang kedua, ada kurikulum improvement, yakni penyempurnaan kurikulum adalah proses perbaikan terhadap kurikulum yang sudah ada yang berdasarkan hasil evaluasi. Sebagai contoh, di sekolah dasar di Yogyakarta mengevaluasi dalam pendekatan tematik integratif dengan menambahkan pendekatan yang berbasis proyek. Ini persoalan kedua mengenai asas psikologis dalam pengembangan kurikulum. Jadi asas psikologis dalam pengembangan kurikulum adalah mengacu pada prinsip-prinsip psikologi yang digunakan sebagai dasar dalam merancang kurikulum agar sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Contoh pada kelas dasar, kelas 1 sampai 3 pada usia 6 sampai 9 tahun. Pada tahap ini itu mereka masih memiliki operasional konkret yang menurut teori kognitif dari Jean Piaget. Bahwasanya pada tahap ini itu mereka masih berpikir abstrak dan memahami konsep melalui benda nyata. Misalkan pada tema keluargaku. Jadi mereka membuat silsilah dari keluarga mereka atau menghitung anggota dari keluarga mereka. Ini persoalan ketiga, ini mengenai pendekatan subjek akademik pada pengembangan kurikulum. Jadi pendekatan ini lebih mengutamakan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu agar perbedaan sistemasi ilmu lainnya dengan sistemasi ilmu lainnya. Contoh, misal dalam pembelajaran meliputi matematika, fisika, biologi. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki silabus atau buku paket masing-masing. Misalnya dalam pembelajaran matematika, itu siswa belajar meliputi aljabar, geometri, kalkulus, dan lainnya. Yang keempat, ini mengenai prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Jadi prinsip umum ini yakni komponen-komponen yang membangun dalam kurikulum itu tersendiri. Jadi meliputi ada prinsip relevansi dengan sesuai atau serasi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yakni penyesuaian terhadap peserta didik. Ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, yang kelima ada prinsip efektivitas. Mengenai prinsip-prinsip khusus, ini yang berkaitan dengan aspek teknis dan implementatif dalam kurikulum tersebut. Meliputi prinsip penentuan tujuan pendidikan, yang kedua ada prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, yang ketiga ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat ada prinsip pemilihan media dalam pembelajaran. Yang terakhir, ada prinsip yang berkenaan dengan penilaian atau evaluasi terhadap pembelajaran. Mengenai prinsip relevansi, yakni dalam pengembangan kurikulum, berarti bahwa isi tujuan dan proses pembelajaran harus sesuai dengan keseluruhan peserta didik. Nah, sebagai contoh yang konkret, yakni mengenai integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yakni di era digital, kurikulum mata pembelajaran informatika di tingkat SMP dan SMA mencakup keterampilan coding, integrasi digital, dan keamanan cyber. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.